Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram, wa ila hadrati jami' ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal awliya was siddiqin wasyuhada'i was salihin والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين المحدثين المفسرين وجميع الأئمة المقربين شيخ قادر الجيلاني شيخ المعتمد شيخ هاشم عاشري شيخ وهاب حسب الله شيخ رمضان شيخ باسل شمس الله شيخ خوزن بني شيخ فاقد بني شيخ منقول الصالح حاضر علي شيخ داهر شيخ شهرواني شيخ الله شيخ خوزن موصول وصولهم وفورهم وصولين وفورين المصنف هذا الكتاب شيخ محمد الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuh fadlul mutaahhili 'alal 'azibi ka fadlil mujahidi 'alal qa'idi. Fadlul mutaahhili utawi keutamaane wong kang keluarga, wong kang wis keluarga, 'alal 'azibi ngatasi wong kang bujang, iku ka fadlil mujahidi kaya keutamaane wong kang jihad, 'alal qa'idi ngatasi wong kang ndoprok, wong kang lungguh, wong kang tenguk-tenguk, gak lapo-lapo. Usumi jihad tapi gak gelem jihad. Usumi perang, waktunya berperang di jalan Allah dia ndak mau berperang. Itu maksudnya. Wa raq'atani dan utawi rong rakaat minal mutaahili saking wong kang wis keluarga iku khairun luwe bagus minis nataini saking loro wasamani lan 80. Apane rakaatan rakaati minal mu'tazibi tenimbang saking wong kang bujang. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' ad-dunya utahe donya iku mata'un kesenengan wa khairu mata'iha utawi luwih bagus-baguse kesenengan donya iku al-mar'atu wadon as-shalihatu kang shalihah. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat ad-dunya mata' utahe dawuh ad-dunya mata' ad-dunya utahe donya iku mata'un kesenengan wa khairu mata'iha utawi luwih bagus-baguse kesenengane donya iku almar'atu wong wadon tu'inu kang bisa nulungi sapa mar'ah bisa nulungi zaujaha ing bojone mar'ah alal akhirati ngatasé sangu akhirat. Ini hadis yang ditulis oleh Kiai Musannaf dalam kitab Qurratul Uyun ini. Kiai Musannaf sapa jenenge rek? Syekh Muhammad Atihami. Jangan lupa, sampean ngaji Qurratul Uyun lali sapa sing ngarang. Kalau lupa siapa yang mengarang, lah kapan kalian baca Fatihahnya? Meskipun kalian baca Fatihah, musannif hadzal kitab ya gak apa-apa ya. Karena gak ero jenenge. Tapi lebih baik lagi kalau kalian tahu siapa pengarangnya. Jangan dilupakan nggih, supaya bisa baca Fatihah, dapat berkahnya. Dalam kitab ini dijelaskan terkait hadisnya Rasulullah fadlul mutaahhil 'alal 'azib ka fadlil mujahid 'alal qa'id, bahwa keutamaan orang yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga dibanding orang yang belum berkeluarga, gampangane bujang iku mang ya, itu kata Rasulullah seperti orang yang jihad dibanding dengan orang yang diam di rumah. Berarti ya gak kayak
ganjarannya jauh, semacam itu. Lebih jelas lagi, wa raq'atani minal mutahil khairun min isnataini wa samanina raq'atan minal mu'tazib. Bahwa 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga itu ternyata lebih baik daripada bujang orang yang tidak berkeluarga sholatnya 82 rakaat. Ayo coba bandingnya. Sholat qabliyah zuhur 2 rakaat, qabliyah zuhur lagi 2 rakaat lagi, petang rakaat. Kalau hanya 2 rakaat itu ternyata lebih baik bagi orang yang sudah berkeluarga 82 dibanding dengan orang yang belum berkeluarga. Meskipun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi kan dalam rangka memberikan spirit kepada kita, memberikan semangat motivasi supaya ndang-ndang rabi ngono lho. Ndang-ndang rabi kalau sudah memang waktunya gitu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Itu sama halnya menunda rencana Rasulullah untuk nantinya akeh-akehan dari kanjeng Nabi, akeh-akehan jumlah umat. Seakan-akan juga menunda begitu banyaknya pahala yang akan diterima ketika sudah berkeluarga. Sehingga ketika ada orang yang menikah ditanya, ya apa rabi rek? Ketun aku. Ngomong gitu. Kita kan kaget. Ketun. Lek ngono aku gak sida rabi ae. Getun ya apa? Getun gak biyen-biyen. Ngono jarine. Ternyata getun gak biyen. Saya kecewa. Kenapa kecewa? Karena kok ndak dari dulu saya nikah sehingga saya kecewa. Artinya apa? Lu seneng rabi ku seneng sing asale turune ijen mali ana koncone kan itu kan. Yang biasanya itu tidak ada yang diajak ngomong, curhat, itu kan bisa kan ngomong enak. Dah. Meskipun hadis ini dhaif, tapi dalam rangka apa? Memberikan apa, Rek? Ya spirit tarhib, ono tarhib kan gitu kan, ada fadhailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa ya diamalkan dalam rangka fadhailul a'mal terkait keutamaan ibadah. Ini kan begitu kan, koyok-koyok 2 rakaat, nah, seakan-akan begitu 2 rakaat itu lebih utama bagi orang yang sudah menikah dibanding 82 rakaat tapi orang yang belum menikah. Ketika kalian hitung, wah iku mek 2 rakaat lah, tak gawe salat tarawih ngono ya Allah. Wah kan, salat tarawih 20 rakaat dibanding salat tarawihnya orang yang belum menikah ya kari ngepingno. Bisa aja ya. Berikutnya ad-dunya mata, bahwa dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Ini populer hadis ini, sering kita dengar bahwa kesenangan di dunia yang menempati posisi paling tinggi, menempati posisi paling utama itu ternyata memang wanita salihah, istri salihah. Berarti orang itu tidak bisa merasakan kenikmatan yang paling tinggi sebelum menikah dengan istri yang salihah. Ngono gampang. Golek ana sing jenenge salihah. Tuh. Kemarin saya jelaskan, meskipun orang itu tercukupi dalam segala hal, itu ya sejatinya hakikatnya dia itu belum merasakan kenikmatan yang paling tinggi, yaitu mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Yes. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastafada ora ngalap faedah sapa al mukminu wong kang mukmin ba'da taqwallahi ing dalem sawise takwa ing Allah. Khairon ingkang luwih bagus lahu kedue mukmin min zaujatin tenimbang saking bojo sholihatin kang sholihah.
In amara lamun perintah sapa mukmin ha ing zaujah ataat mongko bakti sapa zaujahu ing mukmin. Wa in nazara lamun ningali sapa mukmin ilaiha maring zaujah sarrat mongko nyenengaken sapa zaujahu ing mukmin. Wa in aksama lamun sumpah sapa mukmin alaiha ing atase zaujah abarrat mongko bagusi sapa zaujahu ing mukmin utawa sumpah. Wa in ghaba lamun lunga sapa mukmin anha saking zaujah hafizat mongko ngreksa sapa zaujahu ing mukmin fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne zaujah wa malihi lan bondone mukmin. Subhanallah. Ini ketika orang itu sama-sama bertakwa, ya sama-sama bertakwa, yang satu belum berkeluarga, yang satu sudah berkeluarga, maka yang sudah berkeluarga itu masih punya banyak kesempatan mendapatkan kebaikan dari Allah. Benar loh. Kalau dua orang ini sama-sama ahli ibadahnya, waduh tekun ibadah, tapi yang satu belum menikah, maka pahalanya ya ibadah kepada Allah itu saja. Sementara ibadah yang terkait dengan keluarga tadi dia tidak dapat. Paham enggak ya? Udah jelas namanya bisa. Apalagi keluarga yang dibangun itu istrinya adalah istri yang sholihah. Kalau dibalik berarti suami yang sholih kan gitu kan. Bagi yang ojo sing dibahas itu wedok to kayak obyek langsung lanang gak disebut belas kan begitu ya. Zaujnya mendapatkan zaujah yang sholihah kan begitu, atau zaujah mendapatkan zauj yang soleh. Bodoh. Tapi isi dari hadis ini objeknya adalah si istri ini ya. Gimana sih istri yang sholihain amaroha ata'athu, taat kepada suaminya, taat kepada suaminya. Selama ketaatan itu, perintah itu ya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu wajib bagi si zaujah untuk mentaati zauj. Wa inna dzara ilaiha sarrathu, wanita sholihah itu manakala dilihat oleh suaminya itu akan menyenangkan suaminya. Paham deh? Iki yang sering terbalik loh ya. Karena apa yang kita pakai, terutama oleh istri, yang dipakai itu inginnya diperlihatkan pada orang lain. Buktinya akan dipakailah pakaian yang terbaik, pakaian yang paling disukai itu manakala keluar. Tapi sementara ketika lockdown, ya zaman lockdown ini, ketika di rumah, apakah pakaian yang begitu banyak jumlahnya, yang bagus-bagus dipakai enggak di rumah, yang nanti ditunjukkan kepada suaminya? Ini yang sering terbalik. Ketika keluar pakaian-pakaian yang bagus ditunjukkan, mestinya ketika di rumah pun mestinya kalau di rumah pun demikian. Ya gampang, jadi bojo gampang rek, jadi istri gampang. Andaikan sang istri, Dik, nah sampean niku lek wae metu tok kelambian apik, lek omah kelambian dasteran tok ngono. Ya apa bojone jawab, nyantu masakan kelambi malih, Mas. Supaya ada pakaian yang dipakai untuk keluar, yang juga dipakai untuk dalam rumah, podo-podo apike. Tapi belum tentu terlaksana itu. Akhirnya dikai duwe ya sedep wong. Ternyata apa? Gak digawe itu kelambi. Digawe itu kuliane, apa? Perhiasan. Tapi intinya demikian, okay? Bahwa wanita sholihah itu menyenangkan manakala dilihat oleh suaminya. Wis paling gampang inilah, supaya pakaian itu tidak semuanya dipakai yang bagus-bagus dalam rumah. Ya sudah, ketika mau tidur, nah itu saja udah wis. Ketika mau tidur
ciptakan suasana kamar yang menyenangkan. Ojo kate tur watene kabeh lampu. Ya gak ketok apa-apa iki ono apa iki kan. Biarkan lampunya terang dulu kan begitu. Kalian berhias di sana. Suasana kamar itu bau yang seger kan gitu kan. Lho kan enak ngono iku rek. Mlebu kamar kok ambu anu ngene ya, minyak telon. Apa gawe pijet iku? CPU. Lho kan gak enak sing ngono iku. Ya. Meskipun sang suami pasti juga menyadari oh bojoku masuk angin. Lho kan ngono kan. Ya. Tapi ojo bendino masuk angin rek. Ya kapan-kapan keluar anginnya kan. Masuk terus. Sehatlah. Dah. Wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malih. Artinya ketika dia itu keluar, dia akan menjaga harta suaminya itu. Harta suaminya akan dijaga. Kehormatannya pun juga dijaga. Bukan berarti dia itu keluar menunggu suaminya keluar. Iki gak bener wedok ngene wisan. Suaminya keluar udah berangkat kerja, dia nelpon koncone. Ayo aku ijen ono oma kan. Saya sendirian di rumah, telepon temannya. Ya teman saya sama perempuan juga sih. Akhirnya keluar. Ini tidak boleh tanpa seizin suaminya. Izin. Nanti ketika sebelum suaminya berangkat, kalian harus izin dulu pada suami. Nanti saya pergi dengan teman saya. Oh iya, sopo kan gitu. Kira-kira takon ngono, sopo ae ngono. Gak ono mantane kira-kira. Nah, sekarang itu kan banyak semacam itu kan apa? Terkoneksi dengan mudah. Ada grup mulai TK, ada grup ngukur mana SD, MI, di atas lagi grup SMP, MTS, grup SMA, grup kuliah, grup apa mana pengajian, grup arisan, grup tempat kerja, itu berapa banyak grup. Itu teman-teman dulu, dia kan dulu itu dia pernah senang dengan temannya satu kelas, satu kakak kelasnya, itu kan bisa jadi bahan gojlokan, ya kan, bahan candaan di dalam grup, sehingga terbukalah memori yang lama. Memori yang lama terbuka. Itu berbahaya manakala hubungannya dengan suaminya lagi panas-panasnya, tas tukaran. Waduh, akhirnya dia cari tempat curhat. Itu berbahaya. Hindari, terutama yang sudah bersuami ya. Hindari banyak grup. Tapi kalau grup itu dalam rangka mempererat silaturahim, iman kalian kuat, lebih bagus. Ya kan? Paham. Intinya dikurangi manakala chatting apa istilahnya WA dengan teman yang tidak sejenis gitu maksudnya ya, lawan jenisnya. Jangan terlalu intens. Bengi-bengi takon, apa kabar? Lho koncone lanang ditakoni ngono. Artinya kan sudah tidak pas. Paham ya? Itu akan menimbulkan masalah. Sehingga ketika HP sang istri dilihat oleh suaminya, agak chattingan itu kan antara suami dan istri itu kalau terbuka wis delok-delokan HP enggak masalah, wis biasa, enggak masalah. Itu kalau HP-nya sudah berkeluarga tapi kok masih ada kode-kodenya, ada password, ada passwordnya, itu ada indikasi biasanya. Ya, HP ini di password itu ada indikasi biasanya. Kalau sudah berkeluarga. Kalau sesama teman ini yang belum menikah, kok di password indikasinya cek gak disile mek kancane. Lek disile ngontek pulsae, ya macam itu. Dah. Man utahi sapane wong iku tazawwaja rabi sapa man imro'atan ing wong wadon li izha krana kemuliaane imro'ah, lam yazid mongko ora nambahi hu ing man sapa Allah illa dzullan kejaba asor.
Waman utai sapane wong iku tazawwaja rabi sapa man ha ing imro'ah lima liha krana bondone imro'ah lam yazid mongko ora nambari mongko ora nambahi hu ing man sapa Allah illa faqron kejaba ing kefikiran. Waman tazawwaja waman utai sapane wong iku tazawwaja rabi sapa man ha ing imro'ah li husniha krana baguse imro'ah krana ayune imro'ah lam yazid mongko ora nambahi hu ing man sapa Allah illa danaatan kejaba Allah. Waman tazawwaja waman utai saban wong iku tazawwaja rabi sapa man imro'atan ing wong wadon lam yurid kang ora ngersakno sapa man biha kelawan imro'ah illa ayyaghudda kejaba yen to ngremaken sapa man ngeremaken basarahu ing peningale man wa yuhassina lan yen to ngreksa sapa man farjahu ing farjine man. Farji itu sifatnya umum, bisa laki-laki bisa perempuan. Aw yasila utawa nyambung sapa man yen to nyambung sapa man rahimahu ing sanak familine man barokah mongko paring barokah sapa Allah lahu maring man fiha ing dalam imro'ah wa barakalan paring barokah sapa Allah lah maring imro'ah fihi ing dalam man wala amatun nyektine utawi wadon amat lan utawi nyektine wadon amat khorma kang rondo. Ngerti rondo rek? Kadik royal lho ya, CC. Sauda kang ireng. Zatu dinin kang anduweni agama iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu waladun wa indahu ma yuzawwiju bi wa lam yuzawwijahu wa zana fa innal isma bainahuma. Man utai saban wong iku kana ana iku lahu kedue man sapa waladun anak wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge man ma utai barang yuzawwiju kang bisa ngrabekno sapa man hu ing walad bi kelawan ma walam yuzawwij lan ora ngerabekno sapa man hu ing walad wazana lan zina wis zina sapa wazana lan zina sapa walad fa inal isma mongko sedune dosa iku bainahuma tetep ing dalam antarane man lan walad ya ini kata Rasulullah bahwa menikah itu man nakahalillah pada sing wingi wa angkahalillah terus apa qad istahaqqa wilayatallah kalau menikahnya karena Allah. Ini kalau ada orang menikah liizziha karena si calon istri ini punya pangkat bapak nire calon istri durung sih anaknya pejabat atau anaknya apa jeneng itu orang yang terpandang. Kalau memang itu satu-satunya cita-citanya, bagaimana kata Rasulullah lam yazidhu Allahu illa dzullan. Ya entenono dilungkas lak getun sampean. Getun krana apa? Ternyata tidak selamanya pangkat itu didapat. Tidak selamanya terpandang itu dia dapat terus. Kan dunia itu kan terus berputar. Tidak selamanya dia menjadi anak presiden, tidak selamanya dia menjadi anak gubernur. Kenapa? Presiden tidak selamanya, gubernur juga tidak selamanya, gitu kan? Wa man tazawwajaha limaliha. Ada orang menikah karena hartanya. Bagaimana kata Rasulullah yazidhullahu illa faqron entenono ae dilungkas digawe fakir ame Gusti Allah karena yang dituju adalah limaliha. Ya apa kira-kira logikanya? Karena kalau orang itu menikah karena hartanya berarti kan ada semacam apa
keinginan yang menggebu-gebu, oh enak gorek duit cepat, kendaraan yo siap, omah yo ono, itu akan tidak terkontrol nanti, tidak terkontrol. Dia akan bersenang-senang terus tanpa ada batasnya, seneng-seneng tok, akhirnya berfoya-foya, biasai duit cepet entek, sehingga lam yazidhu Allahu illa faqran, karena harta yang didapat itu bukan dari hasil keringatnya sendiri, sehingga mudah untuk dihabis-habiskan. Itu ngono. Sampeyan roh harta warisan. Nah, itu kan kalian tanpa berkeringat langsung ono pembagian waris. Wis iki oleh wakil alhamdulillah, wis ya oleh rong M sit rong 2M. Pirang ember wisan niku Mam. Itu bagi mereka yang tidak didasari bahwa rizki dari Allah ya, bahwa rizki dari Allah itu ada keberkahan manakala dari harta itu kita keluarkan dari kewajiban-kewajiban itu, jangan diambil sendiri. Lek wae oleh duit sedekahno, itu timbul dari rasa qanaah kita, alhamdulillah oleh duit kan qanaah namanya, timbullah rasa syukur, akan mudah untuk berbagi. Wes, kita kembali pada bahasan. Ketika niatan utamanya adalah karena harta, maka banyak kesempatan dia akan menghabiskan harta itu. Sehingga di sini Rasul menjelaskan lam yazidhu Allahu illa faqron. Beda manakala harta yang didapat itu adalah hasil jerih payahnya. Itu akan merasa bahwa untuk memperoleh harta itu butuh keringat, butuh tenaga, butuh pikiran, macam-macam. Sehingga diprogramlah keuangan ini. Tapi lek program keuangan ojo jelimet, jangan terlalu rinci. Pengeluaran 100 rupiah ditulis, pengeluaran 500 rupiah, 1000 rupiah ditulis, itu terlalu rinci. Boleh ya boleh, cuma karena terlalu rinci itu biasanya ini loh, biasanya perhitungan, semuanya dihitung. Kalau akan diberikan pada orang lain akan dihitung kurang. Dikekno kono tak malah kurang sakmene iki anune saldonya. Begitu akhirnya itu akan mengurangi semangat untuk sedekah. Paham rek? Gitu. Nggak usah terlalu rinci maksudnya. Kalau terlalu rinci kan begini, yang tadi itu di lampu merah. Itu contoh orang-orang yang mudah sedekah, disiapkan misalnya duit meskipun berapa, 500, 1000, 2000, 5000 disiapkan. Bagi mereka yang memang tidak ingin berbagi pada orang lain, sama sekali tidak disediakan untuk itu. Wes pokoknya liwat lalaup aku lo gak, meskipun gak disabrang aku iso nyabrang dewe, meskipun gak dienggokno aku iso menggok kan begitu kan. Ya kita paham itu, ketika kita berbelok putar balik itu kan banyak, ya kan, banyak orang yang cari nafkah di situ. Meskipun tanpa orang itu kita bisa putar balik sendiri, tapi kan bukan begitu pikiran kita. Udah, orang ini sudah ada niatan baik. Apa niatan baiknya? Apa niatan baiknya? Gak nyolong wong iki, pingin oleh duit, pingin dapat kekoyo, tapi gak nyolong. Wis bapak wis ke ono. Berapa sih? 500, 1000 ngono. Bagi kita kan nggak ada nilainya. Dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Lek sing cilik-cilik ngono gak gelem apa maneh, lek wae sedekah gede apalagi zakat, ndak akan keluarkan itu. Dah. Wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyahudda basarahu wa yuhassina farajahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi.
Itulah orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu bagi orang yang menikahnya karena Allah, dalam rangka supaya tidak maksiat yang berkepanjangan, supaya bisa menjaga kehormatan. Kata Rasulullah lanjutannya, wala amatun khurma sauda dzatu dinin afdal. Iki rada abot ya. Wadon amat budak rondo pisan. Wis budak terus rondo. Lah wis gak enak ngono. Ya. Kemudian sauda. Hitam legam. Tapi dzatu dinin dia yang taat beragama, afdol itu lebih utama, kata Rasulullah. Ada seorang sahabat yang namanya siapa itu, Julaibib. Ketika itu Julaibib ini orangnya ya gitulah, tidak menarik dari postur tubuhnya, fisiknya ya, itu tidak menarik. Tapi Julaibib ini adalah orang yang selalu membantu Rasulullah, ikut Rasulullah kemana, sehingga terkenal di kalangan para sahabat, Julaibib itu yang bagaimana, Julaibib itu siapa? Oh, itu yang biasa bantu Rasulullah gitu. Ini Julaibib ini ingin menikah, tapi selama dia itu mau melamar, durung ngomong itu wis tinggal nyingkri. Sampai aman sih deh, coba. Ya? Belum mengutarakan maksudnya, tinggal nyingkri wis anu iki paling kate ngelamar aku, ngono. Padahal budak pun tidak mau dengan dia. Ayo coba bayang wis. Ayo. Pol enggak kira-kira iki? Budak saja itu tidak mau sama Julaibib ini. Akhirnya itu Julaibib itu ya karena selalu bersama Rasul akan ditanya, gak rapi Bib, ngono kira-kira, tidak menikah, tidak ada yang mau ya Rasul. Kira-kira kalau tidak ada yang mau dengan saya, kira-kira nanti di surga ada jatah tidak buat saya ya Rasul, sampai ngomong. Artinya kayak putus asa. Ketika di dunia ini tidak ada yang mau dengan saya Rasul, apakah nanti di surga ada dapat jatah kalau saya masuk surga? Bidadari ngono. Lah apa? Mari rabi wae ngono jare Kanjeng Nabi. Ayo tak rabekno. Loh. Begitu bahagianya, begitu bangganya. Loh, Kanjeng Nabi sing kate ngerabekno. Akhirnya Rasul itu mendatangi semacam pemuka kaum rek. Oh, gak tembel-tembel itu wong biasa ya rek, pemuka kaum. Gampangane ku ya orang yang terpandang di sukunya itu. Rasul datang. Aku akan istilahnya menikah dengan putrimu. Ini sang orang tua bangga, anakku kate dirabi Kanjeng Rasul, seneng tapi gak aku sing rabi. No. Lah sinten Kanjeng Nabi gitu kan ketika itu. Siapa yang akan dinikahkan? Itu Julaibib. Dek ngono ae orang tuanya. Oh, nggak Kanjeng Nabi, dia akan mau menolak itu Rasulullah yang meminta kan? Nah, ya apa? Coba bayangin, mau menolak itu Rasulullah yang minta. Akhirnya ini Kanjeng Nabi kula badhe anu riyen kali istri kula ngono amane. Saya akan musyawarah dengan istri saya. Dia musyawarah tukaran nang mburi. Rame. Waduh ya apa ini? Lah anak kita itu sering diminta oleh orang-orang yang baik bagi kita, wong sing ganteng, wong sugih. Lho kene tak tolak. Karena sik kurang sugih, kira-kira ngono ya. Sik kurang sugih, sik kurang ngono. Tak tolak. Lah ini Rasulullah sekarang memintakan untuk Julaibib, yang mana Julaibib terkenal dengan yang sering ditolak cintanya kan ngono. Ya apa iki? Akhirnya bingung. Sang suami ini bingung. Oh ngono Dik, ya wis tak wanek-wanekno nang Kanjeng Nabi.
akan jawab kepada Rasulullah bahwa tidak mau anaknya begitu, ya. Loh, ternyata sang anak ini mendengar bahwa ya orang tuanya ini ribut masalah itu. Enten apa, Pak? Ngono gampangane, ada apa? Lah ya nak, ceritakan oh dinikahkan. Nikah dengan siapa, Pak? Julaibib. Ngono. Kira-kira ya apa jawabannya si wanita? Andai kan wanitanya ini mbak-mbak ini. Ya Allah. Dalil si putri tadi itu dalil wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara. Ketika Allah atau Rasulnya sudah memberikan perintah, wis ndak usah dipikir jero-jero, ndak usah pilihan-pilihan, wis berarti ridho. Ngono, subhanallah. Kalau Rasulullah ridho, ya berarti ku wis apik iki, takdir sing lho coba iki. Wong tuane gak setuju, anaknya yang setuju. Yang paling banyak sekarang terbalik. Orang tuanya setuju, anak yang tidak setuju. Akhirnya bagaimana? Laporlah seorang ayah ini pada Rasulullah ketika itu. Kanjeng Nabi panjenengan ridho ta kali niki. Oh iya, aku wis cocok wisan. Itu katanya Rasulullah. Sehingga dinikahkan. Tapi ada tapinya, ini ceritanya belum selesai. Bagaimana ceritanya? Nah, si Julaibib ini akhirnya ikut perang. Nah, pada waktu perang, akhirnya setelah perang selesai, itu Rasulullah itu mencari siapa yang meninggal, siapa yang apa istilahnya itu yang wafat, siapa yang mati syahid. Oleh para sahabat dijawab, oh ya ini si fulan, ini fulan. Ada lagi, oh ya Rasul, cari lagi, fulan ini. Ada lagi, tidak ada ya Rasul. Aku tuh goleki Julaibib, gitu. Kok gak ketok? Katanya Rasul begitu setelah perang. Dicari. Wah, di situ ada 8 mayat, yang 7 itu orang-orang kafir, yang 1 ternyata Julaibib di situ. Subhanallah, innalillahi. Julaibib meninggal wis oleh jatah bojo ayu, ya jatah ayu. Ya Allah, orang yang terpandang ternyata bagaimana? Meninggal. Ya takdir Gusti Allah demikian. Apa hikmah yang kita pilih? Hikmah yang kita ini kan kebalikannya. Laki-laki ya katanya Rasulullah wala amatun khurma sauda. Jadi itu lebih baik. Tapi ini kan kebalikannya, kan wala abdun, kan gitu kan ya. Meskipun ada budak, ya, meskipun juga hitam, ya gak duit, ternyata afdol. Kenapa? Karena dekat dengan Rasulullah. Agama nih api, nah itu yang paling penting. Paham nggih? Nah, itu cerita, contoh. Biasanya contoh itu gak akeh. Bisa meniru? Insya Allah. Nah, artinya itu adalah sahabat Ansor nih Julaibib. Au kama qala, oh kalimat terakhir. Au kama utawa kaya barang qala kang dawuhna sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahu dirabi sapa almar'atu wong wadon di arba'in krono 4 hal 5 liha suwiji iku krana bondone mar'ah wa hasabihalan pangkate mar'ah turunane nggih keturunan wa jamalihalan baguse mar'ah ayune wa dinihalan agamane mar'ah fa alaika mongko netepono sira bizatid dini kelawan kang anduweni agama taribat mongko jibrat lebu taribat mongko jibrat lebu apa yadaka tangan loro sira. Ini agama yang kita dahulukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
wallahu a'lam bishawab. Dan ini pembahasan kita terkait kitab Qurratul Uyun, pertemuan yang keberapa? Yang keenam. Bahwa apa hikmahnya di sana? Bahwa memilih pasangan itu yang kita kedepankan adalah agamanya, meskipun berat. Andaikan empat-empatnya itu kita dapat, wow, itu dene ad-dunya mata wa nikmat yang paling enak iku rek apa? Ya sugih, ya ayu, ya pangkat, ya pinter agamane. Tapi harus sekufu, paham sekufu? Sama, berarti kalau calon istrinya demikian, calon suaminya juga demikian. Oh ganteng, ya sugih, ya pangkat, ya pinter, ya ngono jenenge seimbang. Ngono lho. Gak susuk gampang dicari arek saiki. Dah, mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.